Selamat datang kepada para dosen dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Hanifah Widyastuti dari TPHP UGM Angkatan 2020 kelas BPA 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai artikel yang berjudul asli Effect of Processing Method on the Glycemic Index of Some Carbohydrate Staples, Manihot esculenta, Ipomoea batata, and Dioscorea rotundata in both normal and diabetic subjects yang disusun oleh Itam et al. Pada tahun 2012 dan dipublikasikan dalam Annals of Biological Research. Sebagai permulaan, saya akan menyampaikan introduction atau pendahuluan. Dalam artikel disampaikan bahwa indeks glikemik atau dalam bahasa Inggrisnya glycemic index dan disingkat GI merupakan parameter kualitas pangan yang membandingkan efek hiperglikemik suatu makanan terhadap makanan terstandar yang biasanya adalah glukosa murni. Nilai GI dengan referensi glukosa murni yang memberikan nilai maksimal 1100 ini telah tervalidasi. Kemudian dalam artikel jurnal ini disampaikan bahwa makanan dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai GI-nya. Yang pertama adalah makanan rendah GI dengan nilai GI 0 hingga 55. Kemudian terdapat makanan GI sedang dengan nilai GI 56 hingga 69. Dan yang ketiga adalah makanan tinggi GI dengan nilai GI 70 hingga 100. Nilai GI ini mengindikasikan kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan konsentrasi beta-glukosa atau gula darah setelah mengonsumsi makanan tersebut. GI yang lebih tinggi menunjukkan bahwa karbohidratnya lebih cepat dipecah dalam pencernaan dan cepat melepaskan glukosa ke aliran darah. Sedangkan GI yang lebih rendah menunjukkan bahwa karbohidratnya dipecah lebih lambat dalam pencernaan dan melepaskan glukosa ke aliran darah secara bertahap. Kemudian, efek atau respon glikemik makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu 1. Jenis pati antara amilosa dan amilopektinnya. Yang kedua, kandungan fisikawi yang terjebak dalam molekul pati pada makanan. Yang ketiga, kandungan lemak dan protein. Serta yang keempat adalah asam organik atau garam pada makanan. Disampaikan pula dalam artikel bahwa perbedaan varietas, kematangan, metode pengolahan, dan lama penyimpanan dapat menyebabkan perbedaan indeks glikemik makanan. Respon glikemik berbeda pada setiap orang, bahkan dapat terjadi pula pada orang yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena bergantung pada tingkat glukosa darah, resistensi insulin, dan faktor lainnya. Dan ternyata, indeks glikemik telah dimanfaatkan dalam pengendalian penyakit degeneratif yaitu diabetes mellitus tipe 2. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana indeks glikemik dari beberapa makanan pokok pada orang penderita diabetes dan bukan penderita diabetes. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan materials and method. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah 45 orang penderita diabetes dan 45 orang bukan penderita diabetes. Kemudian, digunakan 9 olahan sampel makanan berupa sumber karbohidrat pokok non-nasi di Nigeria. Yang pertama adalah makanan yang diolah dari singkong atau Manihot esculenta, berupa eba, tepung pati, dan tepung singkong. Kemudian dari ubi jalar atau Ipomoea batata diolah menjadi panggang, bakar, goreng, dan rebus. Kemudian dari uwi putih kulit coklat atau Dioscorea rotundata diolah menjadi amala dan tepung. Setiap olahan dikonsumsi oleh 5 subjek penderita diabetes dan 5 subjek
bukan penderita diabetes setelah berpuasa semalaman. Dan setiap sajiannya mengandung 50 gram karbohidrat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan finger break pada setiap subjek pada 1 jam setelah makan. Pada langkah ini, konsentrasi gula darah atau beta-glukosa diukur berdasarkan rata-rata pada alat yang disebut optimum glukometer. Kemudian yang kedua, pada minggu terakhir, data nilai konsentrasi beta-glukosa dari memori glukometer dipindahkan pada perangkat untuk dianalisis. Kemudian yang ketiga, penggambaran kurva dari rata-rata konsentrasi beta-glukosa tadi. Yang keempat adalah perhitungan IAUC atau Incremental Area Under the Curve. Perhitungan ini memanfaatkan luas area di bawah grafik pangan uji dan luas area di bawah grafik standar uji. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan pada slide setelah ini. Langkah yang kelima adalah penentuan signifikansi perbedaan GI dengan penentuan nilai P. Untuk melakukan evaluasi, perhitungan IAUC dilakukan untuk setiap makanan. Perhitungan IAUC juga dilakukan terhadap konsentrasi gula darah pada subjek penelitian yang sama setelah mengonsumsi 50 gram glukosa murni sebagai referensi perhitungan nilai GI. Dari setiap subjek penelitian dihitung nilai GI dengan cara sebagai berikut. GI dalam persen sama dengan hasil perhitungan IAUC sampel dibagi hasil perhitungan IAUC glukosa dikalikan dengan 100. GI akhir sampel berupa rata-rata yang diperoleh dari rata-rata GI milik 5 subjek penelitian. Jadi, peneliti awalnya menentukan rata-rata GI pada setiap subjek, kemudian pada kelompok yang mengonsumsi pangan sama ditentukan rata-ratanya yang kemudian menjadi GI akhir. GI akhir ini dibagi menjadi dua, ada GI pada penderita diabetes dan GI pada bukan penderita diabetes. Rata-rata akhir GI sampel juga dilengkapi dengan standar deviasinya. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan result and discussion. Pembahasan yang pertama mengenai hasil perbandingan pada sampel singkong. Berikut ini merupakan tabel hasil penelitian yang menunjukkan indeks glikemik pada setiap sampel. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa singkong yang diolah menjadi tepung memiliki glycemic index yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan diolah menjadi EBA. Hal ini terjadi pada subjek diabetik dan non-diabetik. Kemudian nilai GI dari pati singkong tidak berbeda signifikan dibandingkan GI dari EBA, namun secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tepung singkong. Hasil penelitian ini sesuai dengan dua penelitian yang telah dilakukan oleh Foster Power et al. Dan Paula et al. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kolata, di mana hasilnya memperoleh bahwa perbedaan metode pengolahan singkong mempengaruhi nilai GI-nya secara signifikan. Berdasarkan tabel yang sama seperti sebelumnya, dapat diketahui hasil perbandingan pada sampel ubi jalar sebagai berikut. GI ubi yang dipanggang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan GI pada ubi yang direbus, baik pada subjek diabetik dan non-diabetik. Perbedaan pengolahan ubi menghasilkan makanan dengan tingkat GI yang berbeda. Ubi jalar panggang memiliki GI yang tinggi, ubi jalar bakar memiliki GI yang sedang, begitu juga dengan ubi yang digoreng,
sedangkan ubi jalar rebus memiliki GI yang rendah. Perbedaan ini menjadikan ubi jalar cocok untuk beragam kondisi metabolik yang berbeda. Kemudian diperoleh hasil perbandingan pada sampel uwi putih sebagai berikut. Nilai GI uwi putih yang diolah menjadi tepung lebih rendah secara signifikan dibandingkan uwi putih yang diolah menjadi amala, baik pada subjek diabetik maupun pada subjek non-diabetik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode pengolahan bahan dapat mempengaruhi nilai indeks glikemik makanan olahannya. Dan yang kedua, metode yang menghasilkan GI paling rendah dapat digunakan pada pengolahan pangan yang diperuntukkan dalam pengendalian penyakit diabetes. Sementara itu, metode yang menghasilkan GI tinggi dapat diperuntukkan dalam pengendalian hipoglikemik dan kondisi terkait lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kritik dan saran mengenai video saya sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, apa alasan nilai GI singkong dalam bentuk tepung paling rendah dibandingkan bentuk lainnya? Nah, perlu kita ingat terlebih dahulu, pada jurnal yang telah dibahas sebelumnya, Itam et al. Telah menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai GI sampel diantaranya adalah metode pengolahan dan rasio amilosa serta amilopektin pada pati. Nah, eba yang merupakan makanan khas Nigeria diolah dari tepung singkong dengan proses pemanasan dan penambahan air menyebabkan gelatinisasi pati, sehingga ikatan hidrogen akibatnya melemah, rantai dan struktur pati menjadi lebih lunak dan mudah dicerna. Nah, jadi faktor yang menyebabkan eba lebih memiliki nilai GI yang tinggi adalah metode pengolahan. Sedangkan faktor yang menyebabkan pati singkong memiliki nilai GI lebih tinggi daripada tepung singkong adalah rasio amilosa dan amilopektinnya. Nah, menurut Malupi dan Nugroho pada tahun 2011, kadar amilosa pati singkong adalah 17%, sedangkan pada tepung singkong adalah 20, sekian sampai 21, sekian persen. Nah, kadar amilosa yang lebih tinggi menyebabkan nilai GI yang lebih rendah. Hal ini dapat terjadi karena struktur amilosa lebih lurus menjadi sulit dipecah oleh enzim, lambat dicerna, dan akhirnya lambat meningkatkan gula darah. Pertanyaan yang kedua, mengapa pengolahan pati singkong dan pemanggangan ubi menyebabkan GI lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya? Mengenai pati singkong telah dibahas pada pertanyaan sebelumnya ya, yaitu terkait dengan kadar amilosa pada pati singkong yang lebih rendah sehingga memiliki nilai GI yang lebih tinggi. Sedangkan alasan GI ubi panggang paling tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubi bakar diolah dengan suhu yang lebih rendah sehingga kristalinitas patinya lebih dapat dipertahankan. Akibatnya, tingkat hidrolisis amilosanya rendah dan indeks glikemik lebih rendah. Kemudian, ubi goreng diolah dengan minyak dapat menyebabkan terbentuknya kompleks amilosa dengan asam lemak yang meningkatkan pati resisten. Hal ini menyebabkan terhambatnya pemecahan pati. Kemudian, ubi rebus diolah dengan air menyebabkan perubahan struktur pati menjadi mudah dicerna. Hal ini disampaikan oleh Ampovo et al. Pada tahun 2020. Pertanyaan ketiga, pada perlakuan yang sama, yaitu penepungan pada sampel singkong dan yam memiliki kadar GI yang rendah. Apa yang menyebabkan yam flour memiliki GI yang lebih rendah daripada cassava flour? Baik, mengenai ini, faktor yang mempengaruhi adalah kandungan amilosa pada setiap sampel.
kadar amilosa tepung singkong berkisar pada 20, sekian sampai dengan 21, sekian persen. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Lupi dan Nugroho pada tahun 2011. Sedangkan menurut Apriliati pada tahun 2012, kadar amilosa tepungnya adalah 25,5 sampai 27,8%. Nah, kandungan amilosa yang lebih tinggi memiliki aktivitas hipoglikemik lebih tinggi dan nilai GI yang lebih rendah. Hal ini disampaikan oleh Septianingrum et al. Pada tahun 2016. Pertanyaan terakhir, mengapa digunakan dua macam GI, yaitu dari penderita diabetes dan non-diabetes? Apakah salah satu saja tidak bisa mewakili hasil pengujian melihat dari hasil efek GI yang mirip antar sampelnya? Penggunaan subjek penderita diabetes dan non-diabetes dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana indeks glikemik dari beberapa makanan pokok pada orang diabetik dan non-diabetik. Hal ini telah disampaikan oleh peneliti dengan latar belakang perbedaan respon glikemik pada penderita diabetes dan yang bukan penderita diabetes. Selain itu, mengenai perbedaan atau kemiripan GI tidak cukup hanya melihat angkanya saja, melainkan perlu dianalisis secara statistik signifikansi perbandingan antar subjeknya. Nah, pada penelitian ini yang dilakukan adalah analisis statistik signifikansi perbandingan antar sampel, dan sayangnya analisis statistik signifikansi perbandingan antar subjek tidak dilakukan. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Apabila terdapat kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat.